Selanjutnya akan masuk pada pembahasan mengenai syarat-syarat lahir dan batin, rukun, serta sunnah-sunnah puasa. Ada 6 syarat lahir bagi wajibnya berpuasa. 6 ini harus ketahui nih, baru bisa wajib dan sah berpuasa kita itu. Yang pertama sekali, melihat hilal. Hilal itu bulan baru, habis bulan Sya'ban, jelas sama kita ada bulan baru di langit itu, anak bulan baru yaitu bulan Ramadan, maka besoknya kita wajib berpuasa. Tapi ini dilakukan oleh ahli yang adil, yang betul-betul paham tentang ilmu falak, ilmu perhitungan bulan dan bintang, dan mereka yang mengumumkan. Kita sami'na wa ata'na, kita tunggu nanti keputusan Menteri Agama. Mereka di sana itu insyaallah orang-orang yang berilmu, karena bukan dari satu ulama saja, dari berbagai kalangan ulama akan diundang nanti rapat, dan mereka sidang dan menetapkan hari tanggal 1 Ramadan itu. Disitulah kita mulai wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, setelah melihat hilal, maka kita wajib berniat puasa di setiap bulan, di setiap malam Ramadan. Ada juga ulama yang mengatakan boleh 1 kali kita berniat itu di awal untuk 1 bulan penuh, boleh. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan wajib kita berniat setiap malamnya, meniatkan puasa besok hari. Tidak sama pula dengan niat di puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya Allah aku nak puasa sunnah besok hari, itu sah. Tapi keumpamanya kita tidak terbangun makan sahur doh, pagi-pagi sholat subuh kita malas, kita rasanya masak, kita belum ada makan dan minum lagi, puasa aja lah aku lagi, katanya sah puasa sunnahnya. Kalau puasa Ramadan tidak sah, dia harus ada niat sebelum masuknya waktu berpuasa itu. Di ketika sahur itu sudah berniat awak, atau malamnya sudah berniat awak, saat tarawih sudah berniat bahwasanya besok kita akan puasa. Itu bedanya puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunnah. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus menahan diri untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tertentu pada tubuh kita. Itu berpuasa itu tuh, apa saja lubang yang ada dalam tubuh awak, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kemaluan, ada jalan belakang kita, tempat BAB kita. Kesemuanya itu kalau dimasukkan sesuatu ke dalamnya dan tidak keluar lagi, bisa menjadi masuk ke dalam tubuh kita. Kata Imam Al-Ghazali, itu batal puasanya. Kalau hanya masuk dan bisa keluar, kayak di lubang hidung kita masukkan pencungkit telinga atau apa ke hidung kita atau telinga kita, keluar lagi, dia tidak sampai membatalkan, akan tetapi itu hal yang makruh. Yang disebut membatalkan itu masuk dia dan masuk ke dalam tubuh. Berarti air masuk ke hidung, disengaja masukkan ke hidung kan, masuk ke dalam tubuh, itu batal. Masukkan ke telinga, betul-betul masuk, bisa batal. Atau disuntikkan kita ke anus kita sesuatu obat yang menjadikan kita supaya melancar misalnya, itu juga batal. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang bisa menjadi masuk ke dalam tubuh, enggak keluar lagi dia. Kalau hanya masuk dan keluar kayak kumur-kumur, itu tidak menjadi batal puasanya. Kemudian yang keempat itu menahan diri dari berhubungan suami istri. Nah, kalau ini sudah jelas batalnya. Berhubungan suami istri, kalau dilakukan berhubungan suami istri di saat bulan puasa, hukum puasa kita batal. Dan setelah kita selesai keluar dari bulan puasa, hari itu batal tuh, batal puasa kita hari itu. Kita masih wajib berpuasa besoknya sampai habis Idul Fitri. Dah habis Idul Fitri, ada lagi yang dibayar.
bayar 2 bulan puasa berturut-turut tambah puasa yang tinggal di saat Ramadan. Ada 1 hari kita berhubungan, bayar 1 hari itu, bayar denda lagi 2 bulan. Kalau perempuan tambah lagi 7 hari halangannya. Seperti itu. Itu dam namanya. Bagi orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri. Ada orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa sengaja, bisa jadi ada, karena manusia ada lupanya kan. Tapi kemungkinan besar jarang terjadi lupa bahwasanya dia berpuasa di bulan puasa dan melakukan hubungan di bulan puasa tersebut. Yang kelima, menahan diri dari mengeluarkan air mani, istimna. Mengeluarkan air mani ini bagi laki-laki, kalau perempuan ada namanya masturbasi namanya bahasanya di sini. Pokoknya cara mengeluarkan sesuatu dari kemaluan itu yang menimbulkan kenikmatan tersendiri bagi seseorang, itu akan membatalkan puasanya. Dia ini tidak memiliki dam karena dia bukan berhubungan suami istri ya, tetapi wajib diganti di hari lain. Yang keenam, menahan diri dari muntah yang disengaja. Ini yang terakhir nih, muntah yang disengajakan, dijolok lidahnya supaya muntah, sikat gigi sampai di kuat-kuat ali, akhirnya muntah, batal. Nah itu dia 6 hal menurut Imam Al-Ghazali yang menjadi syarat lahir wajibnya puasa. Kita harus memiliki itu, barulah sah puasa kita itu. Ditahan dari ke-5 hal ini, dan 1 masuk bulan Ramadan. 5 menahan, 1 disebabkan oleh adanya waktu Ramadan. Kalau di fikih, kalau Imam Al-Ghazali menyusun buku tentang puasa ini di Ihya Ulumuddin, ini bukan syarat rukun yang membatalkan, bukan seperti fikih biasa, tapi ini lebih kepada praktis, kepada praktek yang kita kerjakan. Kalau kita hitung nanti yang membatalkan puasa itu banyak, tidak selima-lima ini. Haid juga membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Hilang akal atau gila, murtad, bisa batal puasa kita. Tambahan dari yang sudah kami bacakan tadi. Nah, maka untuk menyampaikan kita kepada persiapan yang kokoh di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, banyak sebenarnya yang harus kita gali. Agar lebih sampai kajian ini, kami buka sesi tanya jawab tentang puasa dulu. Bentar lagi kita puasa soalnya. Apa yang batalkan pahala puasa awak misalnya? Apa yang menyebabkan puasa awak tu hanya dapat lapar dan haus je misalnya? Banyak kan? Karena puasa ini kan tidak hanya amal zahir saja. Amal puasa ini sebenarnya amal batin, karena dia membimbing jiwa agar jujur kepada Allah dan ikhlas hanya untuk Allah. Gimana caranya nanti silakan ibu tanya, agar sampai puasa ini kepada tingkatan khusus. Dia ada 3 tingkatan orang puasa itu. Tingkatan awam, puasanya orang umum. Tingkatan khawas, tingkatan orang yang berada di pertengah-tengahan. Kemudian tingkatan tingkatan puasa itu puasa orang yang awam, puasa orang yang khusus, dan puasa mereka yang spesial. Ada 3 tingkatan.